teman-teman yang mau malam ini. Okay, so while waiting for you guys to introduce yourself on the meeting chat, I would love to also introduce myself. My name is Dina, and I'm here today is going to be your tutor for the TOEFL class tonight. Okay, ada juga yang dari Bogor. Wah, it's really great. Depok Jayapura. That is nice. Okay, from Medan also. Wow, there are lots of people here. Wait, I'd like to record. Okay, let's see. Jogja, Kendari, Tegal. Wah. So, we are coming from all over Indonesia. It's really nice to meet you guys. I hope we're going to have fun here and also keep connecting with each other to learn together. Okay, ada yang dari Balikpapan juga. Alright, I think kita bisa langsung mulai ya. Um, Sambil aku share screen-nya. Oke, teman-teman sudah bisa lihat screen-nya? Sudah, Kak, sudah. Alright, thank you. Okay, so welcome to FYI course. It's for your intelligence. Malam ini kita akan belajar TOEFL, specifically about clause connectors. Jadi, I'm pretty sure that you already are familiar with clauses. Ya, pasti teman-teman udah familiar sama clauses seperti noun clause, kemudian adverb clause, adjective clause. Nah, di dalam TOEFL itu seringkali di bagian soal structure and written expression, kita sering diminta untuk menentukan connector yang tepat untuk clauses atau bahkan menganalisa error recognition di menganalisa bagian mana yang salah dari connector clause yang disediakan. So tonight we're going to talk about it and make sure that it will be super helpful for your journey in learning TOEFL. Oke, langsung aja ke yang pertama ya, noun clause connector. Dari namanya kita udah tahu pasti kalau noun clause connector itu adalah connector that is used to connect a noun clause with another clause. Nah, salah satu contohnya di sini adalah I know when he will arrive. Jadi kata when di dalam sentence ini merupakan noun clause connector. How can we decide that it is a noun clause connector? Jadi sebenarnya untuk bisa menganalisa, kita bisa analisa dari subject verb-nya dulu ya. Di sini kita tahu bahwa subjeknya adalah I, kemudian know adalah verb. Of course, after verb it is an object, right? Objek itu pasti kelas katanya adalah kata benda. Which is why when he will arrive ini merupakan non-clause. Jadi ketika kata benda itu terbentuk dari connector plus sentence, itu disebut dengan noun clause. Nah, when he will arrive ini berisikan information about the time the person is going to arrive. Nah, untuk lebih jelasnya, pattern-nya itu ada di sini, teman-teman. Jadi, non-clause connectors itu fungsinya banyak sekali ya. Selain sebagai objek, ternyata dia juga bisa berfungsi sebagai subjek. Nah, non-clause connector itu ada banyak, ada what, ada when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, and that. Nah, contohnya, kalau dia sebagai objek, contohnya seperti contoh sebelumnya, ini bentuk kalimat yang berbeda, yaitu I know what you did. Jadi kata what you did di sini sebenarnya merujuk kepada sebuah kegiatan, an activity that someone did, right? Nah, makanya dia di sini disebut sebagai noun clause. Kemudian, kalau sebagai subjek, maka letaknya di awal kalimat. What you did was wrong. It is also talking about the activity that someone did. Oke. Nah, jadi untuk membedakan which one is the noun clause as object and which one is noun
clauses subject. Of course, we can see from the position of each sentence ya. Ketika dia posisinya di awal kalimat, of course it is a subject. If it is located after the verb, it is an object. Nah, langsung aja kita cobain exercise yang paling sering muncul di written expression, structure and written expression-nya TOEFL yang sering banget menjadi kesulitan kita semua. Kita coba ya. Jadi di sini ada bla 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 was late, caused many problem. Nah, teman-teman bisa coba share jawabannya di kolom chat. Oke, kita sudah dapat beberapa jawaban. Ada yang jawab B. Banyak ya. B, 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 B. Oke. I will choose one of you untuk berdiskusi bersama-sama dengan kita untuk menjelaskan why do you choose B as the answer for this question. Kita coba Kak Ruli, would you please turn on your microphone and tell me why do you choose B for the answer? Kak Ruli, Oh, is it okay. possible? Okay, good. Okay, thanks for Silahkan. this opportunity. I think B is a correct answer because of all the choices, just B can be subject, and Okay, then can be put as a yep, subject. Okay, yes, and then was led was is a verb, and cause is what we call it, noun clauses, and many problems is object maybe. okay, thank you for the explanation, Kak Ruli. I really appreciate that. Oke, teman-teman, ini menarik sekali. This is why I put this question into our exercise today. Karena ini adalah common mistake. Kenapa disebut common mistake? Karena sering terjadi gitu. Kita coba analisa ya, kita bedah bersama-sama. Bagaimana caranya menentukan bagian mana sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjadi jawaban pada kalimat ini. Jadi kita lihat dulu dari kalimat yang disediakan. Kita lihat dari kelas katanya. Nah, ini yang menarik. Tadi Karuli sempat menyebut bahwa cost ini adalah noun clause. Is it? Kita coba lihat ya. Kalau dari kata cause, cause, itu sebenarnya kita biasa mengenal dia sebagai verb, right? Kemudian cost, di sini ada D, berarti menunjukkan bahwa dia itu adalah past verb. Tapi di sini ada kata was yang merupakan past verb juga. Wah, it is interesting. It's impossible for a sentence to have two verb at the same time. Ya kan? Tidak mungkin ada dua verb di dalam tanpa adanya conjunction ataupun connectors. Ya kan? Nah, dari situ seharusnya kita bisa realize bahwa kata cause di sini ini merupakan main verb dari sentence pada kalimat ini. Nah, many problems di sini adalah object, which make this part as a subject. Nah, lalu bagaimana ketika sudah ada was late, tetapi kita memerlukan dia berfungsi sebagai subjek. Berarti inilah di saat inilah saatnya kita itu menggunakan noun clause gitu. Jadi kalau tadi kita tahu contohnya di sini ya, what you did was wrong. Penggunaan connector di awal kalimat kemudian diikuti oleh subject verb itu merupakan noun clause as a subject. Dari situ kita bisa ikuti strukturnya. Di sini ada verb, right? That means we need subject. Selain subjek, kita juga butuh apa, teman-teman? Kita butuh connector, ya kan? Untuk bisa membentuk sebuah non-clause as a subject. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa jawaban B itu ternyata adalah distractor. Dia adalah pengecoh, dia bukan jawaban yang sebenarnya. Kenapa dia dikatakan pengecoh? Karena we will think that we need subject for the answer.
But we don't think that subject is not only gonna be a noun, but it can be also a noun clause. Gitu ya. Jadi untuk eh, berikut-berikutnya, karena kita sudah tahu bahwa oh ternyata yang bisa jadi subjek tuh nggak cuma noun nih. Noun clause juga bisa. Nah dari situ kita bisa dengan mudah eliminate pilihan jawaban C dan D. Baru kita lihat, is it A or B? B di sini tidak memungkinkan karena we have two verb, right? So, the answer is A. Ada nggak tadi dari teman-teman yang kepikiran untuk memilih jawaban A? Oh, ada nih, ada Kak Ayu dan Kak Puji. Wah, that's great. Oke, sayang tadi jawabnya tidak di awal ya. Kalau di awal tadi saya coba bisa untuk coba minta explanation dari teman-teman juga. Gitu. Oke, jadi ini untuk exercise pertama. Kira-kira sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita move to the next exercise? Oke, kalau tidak ada respon berarti saya anggap jelas kita move to the next exercise ya. Oke, nice. Jadi di slide selanjutnya itu sebenarnya ada penjelasan bahwa kalau memilih B, it's wrong because the driver is one subject and two subjects are needed. Iya, jadi penjelasan sederhananya adalah ketika ada dua verb, berarti kita membutuhkan dua subjek. Subjek yang pertama adalah he, kemudian that he was late adalah subjek dari main sentence-nya, yaitu that he was late caused many problems. Kemudian answer C and D are incorrect ya secara langsung karena there and because bukan subjek. Kalaupun there digunakan sebagai subjek, itu pasti bertemunya dengan noun ya, bukan adjective. Di sini kan late itu adalah adjective. There itu pasti diikuti oleh noun. Misalkan there is a house, there are many fruits, there was a woman out there. Nah, kemudian ini penjelasan untuk kenapa jawabannya tadi adalah A. Tadi sudah dijelaskan ya, jadi kita bisa skip ke exercise kedua. Oke, jadi kalau verbnya ada dua, subjeknya ada dua juga. Iya, benar. Jadi, kalau kita pisahkan kalimatnya ya, itu jadinya itu seperti ini. That he was late caused many problems. That he was late adalah subjek utama, caused adalah verb utama, many problems adalah objek, right? Nah, yang dimaksudkan dua subjek, dua verb adalah ini kan adalah verb ya. Kemudian he adalah subjek. Tense-nya, dia hanyalah subjek verb pada noun clause tersebut. Jadi noun clause itu strukturnya apa? Noun clause itu strukturnya adalah connector. Konektornya tadi macam-macam ya, bisa berupa what, how, why, whatever, whether, if, kemudian ada subject dan verb. Nah, kalau kita lihat tadi kan di sini verbnya ada dua, right? That means we need the subject for the clause and the subject for the main sentence. Itu ya. Oke, kita lanjut ke exercise berikutnya. Nah, di exercise berikutnya ini lebih mudah karena di sini kita hanya diminta untuk menentukan konektor apakah yang tepat untuk melengkapi kalimat dari 5 soal ini. Jadi konektor tadi ada what, why, when, how, kemudian ada whatever, whenever, whether, if, gitu ya. Oke, kita coba yang pertama. Di sini ada Kak Ara yang udah share jawabannya. Why? How about the other? Oke, Kak Rahma juga. Kak Zain juga why? Interesting. Mungkin yang punya jawaban berbeda juga bisa di-share. Oke.
Oke, Wah, ada yang sampai sudah jawab nomor 2. Oke, kalau gitu berarti kita bahas dulu. Can I have Kak Ara to turn on the microphone? Kak Ara, are you there? Kak Ara, is it possible for you to turn on the microphone? Oke, ada kendala jaringan. That's alright. Maybe I can hear the explanation from Kak Rohma. Kak Rohma Septiana, would you please turn on your microphone? Hello, Kak Rohma. Is it possible for you? Okay. If it is not possible, I would go to Kak Zain. Kak Zain, can you turn on your microphone? Yeah. Okay. Hello. Hello. All right. I'm so sorry. I expected a boy or a male voice. All right. Okay. So would you tell me why do you say that the answer is why for number one? Like the reason, I think that's like it's the most suitable one. Okay, because you think it is the most suitable one. Any other reason? Like why not other question word like what, how? It's the other, like just don't make sense. Okay. Thank you. Sorry, I'm bad at Explanation. explaining. That is okay. It's a good explanation. All right, thank you, Kak Zain. I really appreciate that. Oke, jadi untuk mengerjakan soal TOEFL itu memang sometimes we can use our sense, like it feels like it doesn't make sense, so it's not the answer. And if it is like if it is feeling like it makes sense, then it's the answer. It can work like that, but it takes practice to make you have the sensitivity to know whether it makes sense or not. Gitu. Jadi bisa aja seperti itu, but sometimes um you really need to know. Sorry, I was distracted. Okay, sometimes you really need to know why the reason, like why you should choose the answer. Salah satunya untuk soal ini. I cannot understand, blah blah blah, she is angry with me. Of course, the okay. Of course, we will choose like why as the answer because it is the only one that is make sense. Iya, di sini tadi ada Kak Mita barusan tulis di chat adalah mungkin salah satu alasannya, sorry, karena jawabannya memerlukan kata penghubung yang menunjukkan alasan atau reason. Yes, jadi untuk mengetahui what is the suitable connector as the non-clause connector here is actually to know what is the noun that we would like to explain here in the sentence. Jadi untuk bisa tahu konektor yang tepat, kita harus tahu dulu nih, ini non-clause ini tuh sebenarnya apa gitu. Misalnya kayak what you did, tadi kan activity gitu kan. Ketika dia itu activity, maka kita menggunakan what gitu. Nah, di sini she's angry with me. Dia marah kepadaku. It's talking about not an activity, but it's talking about a reason, right? That's why kita membutuhkan Y as the non-clause connector. Nah, itu. Terus juga yang perlu diingat adalah seringkali di dalam written expression di dalam soal TOEFL itu kita diminta untuk membetulkan posisi auxiliary pada kalimat yang terdapat non-clause connector. Jadi contohnya seperti ini. Kalau di sini kan kita hanya mengisi ya non-clause connector yang tepat itu apa. Kadang nih di dalam soal written expression tuh kalimatnya seperti ini. I cannot understand why is she angry with me. Nah, itu adalah
bagian yang harus kita pilih sebagai jawaban pada soal written expression. Karena di written expression tuh kita diminta untuk menentukan kan mana yang salah gitu. Jadi non-clause connector itu selalu sesuai pattern subject verb. Jadi tidak mungkin auxiliary-nya di awal kalimat. Kalau auxiliary-nya di awal kalimat seperti ini berarti dia bukan non-clause connector tapi dia adalah question atau kalimat tanya atau interrogative sentence gitu. Jadi ketika dia itu fungsinya sebagai non-clause di dalam kalimat seperti pada kalimat nomor 1, maka susunannya adalah selalu connector and then subject and verb gitu. Jadi tidak akan auxiliary atau verbnya dulu yang di awal kalimat ya. Oke, selanjutnya number 2, they said blah 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 they would accept the offer. Jadi saya lihat udah ada yang share number 2 yaitu that. Ada Kak Ruli dan Kak Rohmah. Kemudian, oh ini ada Kak Enji yang menjelaskan. That menghubungkan klausa utama dengan klausa yang menjelaskan apa yang dikatakan atau dipikirkan. That is correct. They said that they would accept the offer. Mereka mengatakan bahwa gitu ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kata that ini pada sentence ini bisa diartikan sebagai bahwa. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan nih dari Kak Mia, berarti di TOEFL itu nggak ada kalimat interrogatif. Ada, ada. Maksudnya adalah makanya kenapa kita itu harus eh, sensitif. Kita harus peka, harus tahu bagaimana membedakan is it an interrogative sentence or is it as a noun clause gitu. Jadi the simple way is when you can see what is it? When you can see a question mark at the end of the sentence, of course it is an interrogative sentence gitu ya. Jadi kalau misalkan ada nih di dalam kalimatnya itu dia ada tanda tanyanya di bagian akhir, berarti dia interrogative sentence. Baru itu kita gunakan uh, pattern yang auxiliary-nya di awal gitu, sebelum subject. Tapi ketika dia itu bukan kalimat tanya, maka bisa dipastikan dia adalah noun clause gitu. Oh, kadang-kadang juga ada pengecohnya. Ini menarik, pertanyaan Kak Mia ini menarik karena ada nih yang soal di written expression itu yang seperti ini, teman-teman. Do you know where the stadium is? Nah, do you know where the stadium is? Di sini ada question mark, ya kan? Apakah where the stadium is ini harus dalam bentuk where is the stadium? Coba, boleh dong dibantu komen, boleh di kolom chat, boleh juga turn on your microphone. Oke, ada Kak Nur yang menjawab gak harus. Oke, kira-kira kalimat yang saya tulis, do you know where the stadium is ini sudah benar apa belum patternnya? Boleh dibantu? Kak Nur mungkin bisa turn on your microphone? Oke. Kak Mita, sudah benar. Oke, Kak Mita, would you please turn on your microphone and have a discussion with us? Keren-keren. Di sini udah banyak yang paham ya, jadi banyak yang benar, memilih benar. Oke, it's okay. Kalau memang it's not possible for you to turn on the microphone, kita langsung bahas ya. Jadi benar ya. Do you know where the stadium is ini adalah kalimat yang benar, bukan where is the stadium. Kenapa? Karena the question atau pertanyaannya itu sebenarnya ada pada kata kalau nah, where the stadium is ini adalah si noun clause ini yang kita pelajarin pada hari ini. Itu. Nah, jadi kadang-kadang di written expression tuh munculnya soalnya adalah do you know where is the stadium? And that means kita harus memilih kata is di situ sebagai jawaban yang benar karena dia letaknya salah gitu ya. Harus kalau noun clause kembali ke pattern yaitu connector, kemudian subject, lalu verb gitu ya.
Tuh, itu tujuannya kita belajar connector clause pada MAM ini karena banyak sekali soal-soal yang tricky di structure and written expression yang berkaitan dengan si clause connector ini. Oke, it's okay. Kita lanjut ke number 3. I think bla 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 I will win. Coba saya cek lagi ya. Barangkali ada yang sudah jawab number 3 oh belum. Silakan di-share teman-teman. Number 3. Kira-kira apa jawabannya? Connector apa yang tepat untuk menghubungkan kata I think dengan si noun clause ini? I think that I will win. I might be wrong. Sorry, I often heard about this one without putting anything between. I think I will win. Okay, yeah, it is interesting. Untuk tahu penggunaan atau fungsi connector itu pada materi apa? Ada di materi clause-nya ya. Jadi kalau yang connector non-clause connector ada di materi non-clause, kemudian ejective clause connector ada di materi ejective clause gitu. Oke, jadi kembali ke number 3. Jadi benar jawabannya adalah that. Sebenarnya kembali lagi ke penjelasan tadi dari Kak Mita kalau nggak salah. Oh, Kak Angie di awal ya. Yang mengatakan bahwa that itu menghubungkan klausa utama dengan klausa yang menjelaskan apa yang dikatakan atau difikirkan. Jadi, whenever you find a verb say atau think, itu pasti non-clause-nya akan dihubungkan oleh connector that. They said that, I think that, seperti itu. Nah, terus tadi menarik nih ada yang bilang kalau sering mendengar kata I think tanpa adanya that. Is it acceptable? Yes, it is. But in informal way. Jadi kalau di dalam situasi yang informal, yang tidak formal, for example, like we do in speaking, we can do that. But when it is a formal, like an exam, like a TOEFL test, like you write something, an essay, something that is formal, you should put that after think and say. Ya, karena dia memang konektornya. Oke, itu untuk yang number 3. Great ya. Jadi jawabannya benar semua. Kita lanjut ke number 4. He told me, blah blah blah, he would come. This is also interesting. That, ya. Jadi ini kurang lebih penjelasannya sama seperti number 2 and number 3 ya. Jadi say, think, tell itu bisa menggunakan that. He told me that he would come. Nice. Setiap penggunaan modal akan balik ke verb awal. Ini maksudnya bagaimana? Modal yang mana dulu? Dari sentence soal yang mana, Kak? I don't really understand the question. Karena kalau modal itu pasti bertemu dengan verb 1 ya, gitu. Yes, will itu termasuk modal. Would itu termasuk. Yeah, that is correct. Jadi modal itu pasti bertemu dengan verb 1. Dia tidak bisa bertemu dengan verb 2, verb 3, verb ing. Pasti dia bertemunya dengan verb 1. Okay, next number 5. Blah blah blah, you should cheat me, hurts me. Wah, ini menarik. What should be in number 5? Apa nih kira-kira jawabannya? Boleh dibantu share jawabannya, teman-teman? Oke, yes. Jadi udah ada 2 orang yang menjawab that. Oh, 3. Oh, 2. Namanya sama kan? Oke, jadi benar ya. That you should cheat me hurts me. Ini sama seperti case contoh soal di exercise 1 tadi. Ya, jadi ketika dia itu as a subject, the connector that we can use adalah kata that. Jadi sebenarnya
kok bisa sih that itu berada di awal kalimat kemudian diikuti oleh subject verb? Biasanya kan that itu langsung ya diikuti oleh noun atau diikuti oleh to be gitu ya. Misalkan kayak that book is, atau that is kayak gitu. Tapi ini that diikuti subject verb gitu. Iya, karena memang that di sini perannya adalah sebagai non-clause connector gitu. Jadi ketika that itu bertemu dengan subject verb atau bahkan subject verb object seperti ini, dia itu berarti non-clause connector. That you should cheat me hurts me. Jadi dari kata that sampai you should cheat me ini adalah subjek. Dia adalah satu kata benda. That you should cheat me itu artinya sebenarnya kata that you should cheat me itu diambil dari kalau dipanjangkan dia itu adalah the fact that you should cheat me, fakta bahwa kamu selingkuh atau menyelingkuhi aku hurts me, itu melukaiku. Kayak gitu. Jadi sebenarnya konektor ini itu kalau diartikan dia ada versi panjangnya yang sebenarnya diomit. Makanya di sini ada konektor ini gitu. Contohnya misalnya nomor 1 nih. I cannot understand why she is angry with me. Sebenarnya kalau kalimatnya panjang tuh seperti ini. I cannot understand the reason of why she is angry with me. Nah, tapi karena udah ada konektor why ini, maka sudah tidak perlu lagi menggunakan kata the reason gitu. Sama seperti kata that you should shoot me hurts me. Itu sebenarnya ada kata the fact that gitu. Tapi karena that ini sudah berfungsi sebagai non-clause connector, yes. Jadi the fact itu tidak perlu lagi disebutkan di awal kalimat. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba nih another exercise. Yang termasuk non-clause connector apa aja ya? Nah, ada di sini teman-teman. Kembali aku scroll karena ada yang bertanya. Jadi ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, dan that. Oke, ini ya. Kita lanjut ke exercise 3. Untuk exercise 3 ini aku kayaknya mau tunjuk deh dari random ya, dari nama yang ada di sini. Nanti nggak perlu turn on mic deh, share di kolom chat aja. Oke, coba ya. Number 1, I want Kak Hasna Fajri. Would you tell me what's the answer of number 1? Kira-kira apa? Boleh ditulis di kolom chat. Boleh juga turn on your microphone. Katanya Kak Saf ini di otakku jawabannya what semua. Menarik. Apakah iya? Bisa jadi. Bisa jadi enggak. Kita lihat. Kak Hasna Fajri, are you there? Oh, number 3 udah terisi ya. I'm so sorry. Belum kejeli. Oke, kalau gitu coba kita... Oh, ada nih Kak Hasna membalas, menjawab whatever katanya. You can eat whatever you want. Wah, that's great. Benar ya. Jadi that is the correct answer. Whatever you want. Kenapa whatever bukan whenever? Karena di sini ada Kak Zain menuliskan whenever atau whatever gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus lihat dulu nih si non-clause ini perannya sebagai apa. Dia sebagai something atau an information about a time. Kalau an information about time, kita bilangnya whenever ya, whenever you want, kapanpun yang kamu mau. But di sini konteksnya adalah you can eat. Eat ini adalah verb yang mana belum ada objeknya. Objek dari eat ini should be something to eat, right? It should be a food. So that's why yang paling tepat adalah you can eat whatever you want. Kapan whenever itu bisa dipakai? Kalau sudah ada objek yang clear. Misalnya, you can eat noodle whenever you want. Nah, kenapa seperti itu? Karena it itu adalah transitive object. Transitive verb. Transitive verb itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek.
objek yang sejalan dengan kata kerja tersebut gitu. So it pasti butuh objek berupa makanan gitu ya. So that's why di sini noun clause-nya adalah what, bukan when. You can eat whatever you want. Nanti kalau ada objek makanannya, misalnya you can eat noodle, nah itu baru whenever you want, gitu ya. Jadi kita juga harus tahu the position of the word untuk bisa menentukan. Tuh, terus tadi ada yang tanya kalau jawab what aja salah, Kak. Kita coba ya. You can eat what you want. Cocok atau tidak? Cocok kalau misalkan kalimatnya itu di sebelumnya ada konteks yang dibahas. Misalkan, eh I don't know what to eat tonight. Maybe I can eat what you want. Nah, itu bisa. Tapi kan di sini subjeknya you, kemudian you can eat what you want itu tidak, it doesn't make sense, right? Karena kamu bisa makan apapun yang kamu ingin. Harusnya kan seperti itu. Tapi kalau kamu bisa makan apa yang kamu ingin, no. Kalau I can eat what you want, itu masih oke. Aku bisa makan apa yang kamu ingin. Jadi kayak, I don't know what to choose, but I can eat what you want. Itu bisa. Yang membuat itu tidak bisa adalah subjeknya ya, karena di sini subjeknya adalah you, kemudian di sini you juga. Jadi secara meaning itu nggak bisa. Kalau pakai if, you can eat if you want. You can eat if you want, bisa. Itu masuknya ke conditional sentence tipe 1 ya. Jadi you can eat if you want. Tapi kalau conditional sentence tipe 1 berarti ini jatuhnya bukan noun clause gitu. Jadi lagi-lagi kita kembali kepada konteks materinya gitu. Nah, di sini kan non clause connector ya. Oke. Jadi kalau misalnya pakai if nanti itu jadinya conditional sentence tipe 1 yang menggunakan if simple present lalu ada simple future. Simple future-nya bisa pakai will, bisa pakai can, bisa pakai may. Nah, salah satunya nih, you can eat if you want. Kamu bisa makan jika kamu ingin. Nah, it's a different thing with the noun clause connector. Mungkin kalau teman-teman mau tahu penjelasan mendalamnya, apa sih perbedaan dari si noun clause connector ini dengan conditional sentence, terus bagaimana cara kita bisa langsung tahu, oh ini conditional sentence nih, ini gitu. Join kelasnya kita. Karena malam ini kita nggak punya banyak waktu untuk membahas sedalam itu ya. Jadi, I will tell you the surface of it, permukaannya aja. And then, if you're interested, we can have it later in our class. Oke, di sini ada terkait when dan whenever. Bila ada noodle itu gimana ya pemakaiannya? Kalau when you want, kurang tepat ya. Ketika kamu ingin gitu. When itu biasanya digunakan untuk informasi mengenai waktu kalau di noun clause. Jadi misalkan seperti ini. I know when I should register for my class. I know when I should sleep. I know when you were born, misalkan. Nah, jadi itu kan informasi tentang time. Informasi itu kan noun ya, gitu. Kemudian kalau when yang lain, jadi when itu ada dua kan fungsinya. Selain sebagai non-clause connector, dia bisa sebagai conjunction. Conjunction ini, dia tuh biasanya terjadi apabila ada dua kegiatan yang terjadi dalam waktu bersamaan. Contohnya biasanya di tensi simple past, ya kan? Simple past sama past continuous. Misalkan, when you called me last night, I was having dinner with my family. Nah, itu. Makanya kenapa you can eat when you want itu kurang tepat karena when itu seharusnya punya fungsi untuk menceritakan dua kejadian yang terjadi dalam waktu bersamaan. Selain itu, informasi berupa waktu. Jadi nggak masuk dari segi arti dia nggak masuk ke dalam dua konteks tersebut. Makanya whenever adalah yang tepat kalau misalnya ada si objek beli. Gitu ya. Wah, ada yang sudah tanya nih gimana cara join kelasnya. Oke, jadi nanti akan ada poster ya di bagian akhir slide yang aku bakalan share. Jadi di situ nanti teman-teman bisa registrasi dan ada diskon spesial untuk 8 orang pertama yang
daftar dan juga share kelas kita malam ini di story, you will get like 70% discount. Isn't it very special? Jadi jangan lupa untuk share kelas kita malam ini di story Instagram teman-teman ya. Jangan lupa tag FYI course. Oke? Iklannya udah di skip iklannya. Kita lanjut ke number 2. Can you guess blah 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 I want? Nah, ini apa nih kira-kira? What atau whatever? Oke, ada yang menjawab what. Can you guess what I want? Iya, kenapa what? Karena pasti ini something very specific ya. Jelas-jelas can you guess? Kamu bisa tebak nggak? Gitu. Berarti kan ketika kita meminta seorang itu menebak, kita sudah punya something specific on our mind gitu. Jadi nggak mungkin whatever I want, karena whatever itu maknanya apapun. Berarti bisa banyak kemungkinannya kan. But when we ask someone to guess it, we have already have something specific on our mind. Jadi what I want adalah jawaban yang tepat. Good job. Nice. Move on to number 4, karena number 3 bonus. Number 4, I do not know, blah, 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 she wants. How about this one? Oke, gimana nih kalau yang number 4? Ada yang sudah jawab? Oke. Semuanya menjawab what? Iya, jawabannya what? Jawabannya apa? Iya, benar. Jadi jawabannya adalah what ya. I do not know what she wants. Ini juga sama. Ketika something refers to a specific things, jadi ketika hal itu merujuk kepada sesuatu yang spesifik, itu pasti what bukan whatever ya. Oke, kalau I do not know whatever she wants, apakah bisa? Bisa mungkin, tapi harus ada konteks awal kalimatnya. For example, like I think I'm a terrible best friend. I never know whatever she wants. Nah, jadi aku adalah, aku rasa aku adalah sahabat yang tidak baik. Aku tidak pernah tahu apapun yang dia mau. Nah, gitu. Jadi context is always important, right? When there is no context like this, gitu, itu yang tepat adalah yang spesifik yang what she wants. Ya, kita lanjut ke number 5. No one knows blah 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 he is. Menarik. Ada yang jawab where, ada yang jawab who. Mau tahu dong dari Kak Fajriani Putri, barangkali bisa turn on your microphone. Atau mungkin share di chat boleh, kalau nggak memungkinkan. Kenapa memilih where di antara lautan manusia yang menjawab who pada malam ini? Why? Why do you choose where? Ini menarik. Kak Fajriani, did you? Kok mungkin masih mengetik ya, saya tunggu. Sambil mau tahu juga alasan memilih jawaban who. Mungkin dari Kak Mia. Kak Mia, would you turn on your microphone atau boleh di-share di chat kenapa menjawab who? Oke, di sini Kak Ina menjawab where bisa terjadi karena konteks kalimat sebelumnya. Kalau where harusnya where is he sih. Where kind of makes sense too low depending on context. Ya, oke. Oke, jadi apa nih jawabannya? Jawabannya adalah who. Apakah where bisa? Bisa. Kalau ada konteks kalimatnya ya. Tuh. Jadi kita tetap harus memperhatikan kalimat sebelumnya. If it is a written expression, soal di TOEFL, kita harus baca benar-benar utuh dari keseluruhan kalimatnya untuk bisa mengetahui konteksnya. Nah, kalau di sini, kenapa who itu yang paling tepat? Karena knows itu mempunyai arti selain mengetahui, bisa juga mengenal. Right? No one knows. Tidak ada yang kenal siapa dia. Nah, itu. Jadi kenapa kata who itu lebih tepat? Jadi, if there is no more context about any location or any information about looking for where he is, kata who itu lebih tepat karena knows itu di sini maknanya adalah mengenal. Gitu. Kalau misalnya ada konteksnya, knows ini memang bisa berarti mengetahui. Misalnya nih, uh,
I haven't seen my brother since this afternoon. No one knows where he is. Nah, itu bisa. Jadi karena awalnya cerita kayak aku belum ketemu sama sekali nih sama saudaraku dari tadi siang gitu. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia berada. Nah, itu bisa. Itu. Kalau di sini without no context berarti kita mencoba untuk mengetahui knows ini maknanya apa? Is it mengetahui atau mengenal? Ya, so that's why who itu yang paling tepat. Tuh, oke, thank you untuk yang udah bantu komen. Ada Kak Ina, Kak Safina, Kak Zain, Kak Fajriani juga. It's okay for the late reply. Oke, itu untuk non-close connector ya. Sebelum kita exercise lagi, aku punya penjelasan lagi untuk adjective clause connector. Jadi where itu harus ada konteks sebelumnya ya. Iya. Apapun itu sih sebenarnya kita harus benar-benar tahu konteks dari kalimatnya. Ya, cuman where ya. Oke, jadi kalau tadi di non-clause connector itu yang menghubungkan antara non-clause dengan clause berikutnya. Nah, kalau adjective clause connector, of course ya, untuk menghubungkan si adjektifnya ini. Jadi, always stands for the noun that the clause describes and are always found at the beginning of the clause. Artinya dia ditemui di awal klausa. However, the connector can be either the subject or the object of the clause. Dia mirip nih sama non-clause. Dia fungsinya bisa sebagai subjek maupun objek. Kita lihat. Nah, aduh agak ngeblur, I'm so sorry. Oke, jadi ternyata adjective clause connector ini adalah yang kita lebih familiar ya teman-teman, karena pasti banyak dari teman-teman yang udah bisa membedakan kapan menggunakan whom, kapan menggunakan which, kapan menggunakan that, atau who. Jadi whom dan who itu untuk yang people, untuk yang manusia, orang-orang gitu. Whom as a object, kalau who itu as a subject. Kemudian untuk which itu things, kalau that itu bisa dua-duanya. It can be for people or things. Nah, ini contohnya. She needs a secretary who types fast. Kenapa dia disebut sebagai adjective clause? Adjective itu adalah kata sifat yang menjelaskan karakter atau kualitas suatu kata benda. Nah, who type fast ini menjelaskan sekretari kan. Jadi dia menceritakan bahwa dia memerlukan seorang sekretaris. Sekretaris yang apa? Nah, itu adalah adjektifnya. Adjektifnya adalah who types fast, yang bisa mengetik dengan cepat. This is adjective clause. Nah, konektornya adalah si who. Kenapa? Karena sekretari. Sekretari itu kan orang ya, jadi kita pakai who. Kalau pakai that bisa-bisa. She needs a secretary that types fast. Karena that bisa for people or things. Nah, contoh yang kedua adalah a secretary who types fast is invaluable. Jadi di sini dia sebagai penjelas dari subjeknya. A secretary, sekretari yang apa? Who types fast, yang mengetik dengan cepat is invaluable. Gitu. Jadi kata whom, which, that, dan who itu di dalam adjective clause connectors ini, kalau dalam bahasa Indonesia kita biasa mengenalnya sebagai yang. She needs a secretary who, dia memerlukan sekretaris yang. Tuh, ya. Nah, ini adalah contohnya. I ran into a student who saw you at the game. I ran into a student that you saw at the game. In the previous two examples, the adjective clause connector is the word in both sentences. And in both sentences, the connector stands for the student. However, in the first sentence, that is the subject of the adjective clause. In the second sentence, that is the object of the adjective clause. Okay. Jadi kalau I ran into a student who saw you, berarti adalah seorang murid yang melihatmu. Makanya di sini dia menggunakan who karena dia as a subject. Sedangkan di sini I ran into a student that you saw, yang kamu lihat. Nah, kata that ini teman-teman bisa diganti dengan menggunakan whom. Kenapa bukan who? Karena dia sebagai objek yang kamu lihat, ya kan? Jadi kamu melihat murid tersebut, right? Nah, murid ini sebagai objek, bukan subjek, gitu ya. Nah, kita coba lihat chatnya.
Jadi nggak ada ketentuan untuk menggunakan who or that ya Kak. No, tidak. Jadi intinya adalah that itu bisa dipakai semua. Mau itu people, mau itu things, animals, apapun itu dia bisa pakai that. Gitu. Berlaku reducing. Ini gimana maksudnya yang reducing? Karena nanti reducing ada materinya sendiri sih. Gitu. Kalau di reduce berarti kita udah nggak perlu lagi pakai konektor. Itu. Terus nanti verbnya juga berubah menggunakan participle. Mau tahu penjelasan lanjutnya harus join kelas. Karena nggak cukup waktunya. Kita ada exercise nih yang udah nungguin ya. Jadi kita coba ke exercise pertama. Ini gampang banget teman-teman, tinggal cek nih kalimatnya tuh correct apa incorrect. Nah, di sini yang pertama ada the children that were vaccinated did not get sick. Is it a correct sentence or incorrect one? Oke, boleh di-share di kolom chat jawabannya. Incorrect, correct, correct, incorrect. Ah, ternyata kita berbeda-beda jawaban, tetapi tetap satu ya. It's okay. The children that were vaccinated did not get sick. Mau dengar dong alasannya dari yang pertama jawab, Kak Laili. Boleh, boleh ditulis di chat, boleh juga Halo turn Kak, on your microphone. Okay, that's nice. Hi. Why do you choose the incorrect? Oh, children the that answer. why Mhm. I choose incorrect because the children it means that being subject sebagaimana yang tadi Mhm. Kakak jelasin berarti nggak boleh pakai oh ya enggak itu ya. Ya itu. Pakainya Gimana, pakainya gimana? paling nggak pakai wu. Eh, iya, Mhm. karena dia Pakai subject. who? The Karena children dia that subjek. were. Iya, mungkin itu Kak. Thank you. Oke, you're very welcome. Oke, kita coba dengar dari yang correct ya. Kak Narastri, sorry. Kak Narastri, boleh dibantu explain di kolom chat atau mungkin langsung turn on your microphone. Oke, jadi kita lihat apakah that ini salah gitu ya. Hmm, benar kalau di situasi informal menurut saya karena the children yang vaccinated jadi objek. Saya pikir pakai whom. Oke, oke. Berarti incorrect. Kita coba cek aja deh langsung ya. Jadi di sini the children itu kan adalah subjek ya. Kemudian that were vaccinated ini adalah adjective clause yang menjelaskan tentang the children. Kemudian did not get sick, did not get adalah verbnya. Nah, pertanyaannya adalah kita coba kembali lagi ke catatan di awal. That is possible for people or things. Berarti boleh nggak pakai that? That is correct in basic confounded interval or formal sentence. That's what I thought. Iya, boleh sebenarnya. Tapi, apakah di TOEFL nggak boleh pakai that? Boleh loh. Jadi sometimes tuh di TOEFL tuh ada di written expression some subjects atau objects yang dia menggunakan connector that sebagai adjective clause connectornya. Itu ada. Jadi tidak hanya berlaku di informal aja. Mm-mm. Boleh, teman-teman. Jadi memang aturannya si that itu boleh untuk person atau non-person gitu. Jadi ini udah korek ya. Oke, good. Lanjut ke number 2. I did not vote for the politician who just won the election. Who he just won the election, sorry. Tadi ketutup sama chat. Okay, I did not vote for the politician who he just won the election. Is that a correct or incorrect? Whom harusnya? Oke. Ada yang bilang incorrect. Jadi di sini correct incorrectnya terkadang tidak hanya karena clause connectornya ya, tapi bisa juga struktur kalimatnya yang kurang tepat gitu. Nih Kak Ruli spesifik
spesifik banget mengatakan incorrect. Who, he, gitu ya. Jadi who itu adalah connector yang sudah menunjukkan bahwa dia subjek gitu. Jadi nggak perlu tuh pakai he lagi. Ini namanya redundancy, adanya kelebihan kata yang tidak diperlukan. Jadi cukup I did not vote for the politician who just won the election. Aku tidak vote untuk politisi yang memenangkan election kali ini. Kayak gitu. Good job ya, nice. Semuanya menjawab incorrect. Great. Move on to number 3. The dog that barking belongs to my neighbor. How about this one? Is it correct or incorrect? Dilihat clause connectornya dan juga struktur kalimatnya. Coba. Ada yang correct, ada yang incorrect nih. Kak Ina, kenapa Kak Ina incorrect? Verb in kah Kak incorrectnya, kata Kak Ruli. Incorrect harus ada verb sebelum barking. Oke. Oke. Kak Ina mau turn on microphone atau mau share di chat? Mungkin saya masih tunggu. To be maksudnya Kak, sorry bukan verb. Oke. Oke, sambil tunggu Kak Ina, kita coba bahas sesuai penjelasan Kak Mia ya. Di sini Kak Mia mengatakan incorrect, harus ada to be sebelum barking. Ya, jadi kalau misalnya ada verb ing ya teman-teman, kita tuh harus selalu ingat di dalam tenses, verb ing itu tidak pernah berdiri sendiri. Kalau dia sebagai kata kerja, dia itu pasti bersama to be, baik itu be, is, am, are, was, were, ataupun been. Gitu. Kalau misalnya dia sendirian kayak gini, itu berarti kurang tepat ya. Hmm. Jadi harusnya the dog that is barking. Harusnya seperti itu. Tuh. Atau the dog that was barking. Atau mungkin barkingnya bisa diubah menjadi present tense. The dog that barks belongs to my neighbor. Tapi yang paling tepat adalah that is barking karena anjing yang sedang menggonggong itu gitu milik tetanggaku. Jadi that is barking. Seharusnya ada to be. Exactly, Kak, kurang lebihnya. Yes, benar sekali. Thank you for the explanation dari Kak Inan dan Kak Inya. Okay, kita lanjut ke number 4. I took 2 of the blue pills, which were very effective. Is it correct or incorrect? Correct. Okay. Yang lainnya mungkin correct. Oke, langsung kita bahas ya. Yes, jadi di sini two of the blue pills ada 2, berarti menggunakan were, kemudian dia pills, it's not a person, we use which. Yeah, that is correct. Okay, jadi I would love to discuss all the exercise here with you guys, but we have already spent 1 hour, jadi langsung aja aku share informasi yang sangat-sangat penting yang tidak boleh teman-teman lewatkan. Jadi di FYI course ini akan ada intensif all skill to full ITP from Monday to Friday for 2 weeks selama 2 minggu only for 200 and berapa ya? Karena ada diskon 17% nih. Jadi pastikan teman-teman daftar duluan 8 orang tercepat dengan share story di Instagram. Harga kelasnya normalnya adalah 275.000. Untuk 2 minggu. Wow. Berarti cuma berapa ya? Satu harinya. It's super cheap and super worth it, of course. Karena teman-teman tadi bisa lihat sendiri kan penjelasannya sedetail itu. Apalagi nanti di sini lebih intensif lagi. So make sure don't miss the class. And when you got 17% off, it's only 228, 250. Jadi murah banget, teman-teman. Jadi segera register yourself here, share
your story on Instagram and tag us on FYI.course. Nanti akan dapat 17% off untuk kelasnya. Thank you so much teman-teman untuk berpartisipasi pada malam hari ini. It was a pleasure to meet all of you. Let's take a picture before you're leaving. Oke. Kak Dila nanti yang bantu take a picture ya. Oke. Silakan Kak Dila. Oke, oke. Oke, teman-teman udah siap? Udah turn on camera? Oke. Kalau udah siap, langsung difoto ya sama Kak Dila ya. Mungkin kita bisa mulai take the picture. 3, 2, 1, smile. Okay. One more time. Give us your best smile. 3, 2, 1. Okay. Thank you so much for tonight's class, guys. Bye bye. Make sure that you don't miss our intensive all skills class. Have a good rest. Good night, everyone. Bye-bye, Kak. Bye.